Kongres luar biasa ke-7 Partai Gerindra menghasilkan sejumlah keputusan politik sentral untuk Prabowo Subianto. Prabowo kembali ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai, Ketua Dewan Pembina, formatur tunggal DPP Partai, dan yang paling menarik, Prabowo diminta kembali maju sebagai calon presiden di pemilu 2029. Mengapa Gerindra buru-buru mengusung Prabowo kembali maju Pilpres padahal pemerintahannya baru berjalan beberapa bulan? Lalu bagaimana pula sikap anggota partai koalisi? Kami diskusikan bersama Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saleh Daulay dan pengamat politik Adi Praitno. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Allah wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Walaupun kemudian Pak Zulhas sudah bilang akan ada waktunya diajak bicara Bang Saleh, tapi sesungguhnya di internal partai dinamikanya gimana melihat Pak Prabowo diusung lagi oleh Gerindra untuk maju di Pilpres 2029? Setuju nggak? Jadi ini kan sebetulnya kan adalah hak dari Partai Gerindra. Jadi ketika mereka kongres mengambil sebuah keputusan strategis yang dianggap perlu untuk diamankan dari sejak sekarang untuk kepentingan partai mereka, ya tentu hal itu adalah urusan yang memang adalah urusan dari Partai Gerindra. Nah, kami di Partai Amanat Nasional tentu menghormati, menghargai seluruh keputusan yang diambil di dalam kongres-kongres partai lain, termasuk dalam hal ini atau terkhusus dalam hal ini adalah Partai Gerindra. Nah, karena itu jika ada usulan untuk mencalonkan kembali Pak Prabowo sebagai calon presiden, maka tentu kami sangat menghargai ini, dan tentu kita sebagai khalayak ya sudah tahu bahwa ada satu calon presiden yang sudah definitif ini dari partainya akan diusung pada tahun 2029. Nah ini kan saya kira momentumnya tepat karena ini kan kongres. Jadi kongres itu adalah pengambil kebijakan tertinggi di partainya, dan karena itu ini sudah bisa dijadikan sebagai agenda ke depan. Jadi ini dijadikan sebagai agenda bersama seluruh kader-kader Partai Gerindra di seluruh Indonesia. Dan tentu untuk itu sejak awal mereka sudah start lah untuk bagaimana memikirkan agar periode kedua Pak Prabowo itu berjalan dengan baik begitu. Kalau di akar rumput PAN sebetulnya juga punya suara yang sama nggak Bang? Bagaimana? Kalau di akar rumput PAN juga punya suara yang sama, tampaknya Pak Prabowo juga perlu diusung maju lagi nih untuk Pilpres berikutnya. Kalau dilihat dari hasil survei yang dilakukan, katakanlah misalnya seperti Litbang Kompas, itu partai yang paling solid mendukung Pak Prabowo itu kan sebetulnya PAN. Jadi kami tidak ada masalah dengan mengusung kembali Pak Prabowo. Dan seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum kami tadi, bahwa nanti pada saatnya mungkin PAN ini akan diajak lagi bicara ya terkait bagaimana kita ke depan. Dan karena itu ya kami akan fokus bekerja untuk partai, bekerja untuk melayani masyarakat baik yang di eksekutif maupun legislatif, dan juga konsolidasi organisasi. Dan tentu pada sisi yang lain kami akan menjalin komunikasi terus-menerus dengan seluruh elemen kekuatan politik yang ada, termasuk dalam hal ini Partai Gerindra. Oke. Kalau membaca keputusan ini Mas Adi diambil dalam sebuah kongres luar biasa. Kalau pakai logika kan kalau kongres luar biasa berarti ada hal urgen di situ. Anda membacanya hal urgen apa yang membuat Gerindra mengambil keputusan Pak Prabowo nyalon lagi atau didorong lagi buat Pilpres 2029 sekarang? Ya, saya kira memang dari segi kebutuhan politik, Gerindra sepertinya memang harus segera untuk melakukan konsolidasi politik untuk menyongsong bagaimana persiapan-persiapan politik di masa yang akan datang. Kenapa disebut dengan kongres luar biasa? Karena sepertinya memang bagi Gerindra ke depan itu hanya akan fokus pada dua hal. Satu, memantapkan kembali Prabowo maju di Pilpres 2029. Dan yang kedua adalah ini adalah sebagai bentuk pesan politik supaya infrastruktur politik yang dimiliki oleh Gerindra dan support sistem pendukungnya ya sudah mulai bisa digerakkan hingga saat ini. Nah yang kedua Mas, secara prinsip kalau mau jujur bicara tentang Gerindra itu adalah replika politik dari Prabowo Subianto. Jadi kalau mau disebut secara sederhana ya Gerindra itu adalah Prabowo Subianto. Prabowo Subianto adalah Gerindra. Itu bisa terbaca dari visi misi politik yang sangat populis yang selalu disampaikan oleh Prabowo. Itu adalah visi misi yang juga tertuang dalam visi misi Gerindra. Jadi itulah yang sepertinya membuat saya melihat semacam urgensi karena memang ke depan Gerindra itu ingin mendayung di antara dua pulau atau sekali mendayung
dua pulau terlampaui. Satu sisi Pak Prabowo itu tampil sebagai presiden di Republik Indonesia ya untuk 5 tahun yang akan datang, dan pada saat yang bersamaan aktivitas-aktivitas sosial dan aktivitas-aktivitas politik tentunya yang pro dengan rakyat ini pastinya akan dijadikan sebagai insentif, akan dijadikan sebagai faedah politik ya, semacam dukungan moral politik yang dijadikan sebagai bekal sebenarnya bagi Prabowo untuk mempersiapkan kembali dalam menghadapi Pilpres di 2029. Kemungkinan Wajar apakah kalau ada potensi penantang baru ke depannya? Apakah itu juga dibaca Gerindra menurut Anda? ya semacam ini sepertinya semua partai politik itu sami'na wa ta'na, termasuk PAN. PAN ini sebenarnya adalah partai politik yang paling istiqomah, paling konsisten selalu bersama dengan Prabowo Subianto. Jadi PAN itu bersama dengan Prabowo bukan hanya 2024, 2029, 2019 juga menjadi pendukung utama dari Prabowo, 2014 pun juga menjadi pendukung utama dari Prabowo. Bukan tidak mungkin di 2029 partai politik yang paling utama diajak bicara soal pencapresan Prabowo ya hanyalah PAN, baru kemudian partai-partai yang lain. Ini yang sepertinya membuat kenapa PAN itu terasa istimewa sebenarnya di periodenya Pak Prabowo kali ini. Bisa Ya. dilihat misalnya begitu banyak kader-kader PAN ya, teman-temannya Bang Saleh Daulay ini yang menjadi menteri-menteri dan wakil menteri yang kemudian ada dalam kabinet Merah Putih. Jadi di situ Mas konteksnya. Bagi Gerindra ini semacam sekali mendayung dua pulau terlampaui sebenarnya. Ada respon soal itu pandangannya Mas Adi, Bang Saleh? Ya, sebetulnya begini ya, mungkin kan ada beberapa pertimbangan politik yang dimiliki oleh Partai Gerindra, dan itu saya kira tidak bisa kita urai karena memang itu adalah dari sisi internalnya Partai Gerindra. Nah, tetapi kalaupun mau ditafsirkan, saya kira memang semakin cepat diumumkan pencalonan kembali Pak Prabowo, maka kesiapan mesin partainya Pak Prabowo ini ya semakin bagus. Sebab apa? Ini kan sebentar lagi akan ada pelantikan kepala daerah di seluruh Indonesia ya. Kalau tidak salah kan nanti tanggal 20 yang pertama. Nah, kepala-kepala daerah yang dimenangkan oleh Partai Gerindra misalnya seperti itu kan sudah terbaca nanti itu. Nah, dari situ mungkin itu bisa diminta untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat gitu. Mereka-mereka yang dari Partai Gerindra ini dulu misalnya diberikan tugas untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dan itu akan dilihat oleh masyarakat kita. Lalu mungkin juga anggota-anggota legislatifnya di seluruh Indonesia juga diminta untuk bekerja. Jadi kalau memang sejak awal ini melakukan aktivitas yang sangat produktif untuk pengembangan masyarakat, nah itu kan sangat kontributif bagi peningkatan katakanlah popularitas dari Pak Prabowo ke depan begitu. Dan ditambah lagi kalau nanti program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Pak Prabowo ini konsisten dan bisa diterima oleh masyarakat luas gitu. Keputusan KLB Gerindra ini, Bang Saleh, dari internal koalisi dari partai lain, apakah juga punya suara yang sama seperti PAN? Saya belum ya melakukan komunikasi dengan partai-partai lain karena ini kan juga keputusan yang diambilnya baru kemarin ya. Saya pikir kemarin KLB hanya untuk memilih ketua umum, tapi ternyata kan juga dibarengi dengan penetapan calon presiden yang akan datang. Dan saya kira ini masih ada diskusi yang mungkin perlu didalami oleh seluruh anggota koalisi. Sebab apa? Di Mahkamah Konstitusi kan kita juga baru-baru ini mengetahui bahwa ada penghapusan presidensial threshold, dan itu kan pasti akan berdampak luas ya kepada hal-hal lainnya atau kepada elemen dan segmen yang lain baik yang politik maupun non politik. Nah karena itulah maka ini mungkin ya kita tunggu bagaimana nanti respon daripada teman-teman lain, tapi yang jelas saya kira adalah hak sekali lagi dari Partai Gerindra untuk segera dan juga secepatnya lah mencalonkan Pak Prabowo kembali. Dan tentu kita sebagai anggota koalisi juga pasti harus menghargai dan menghormati itu. Oke, Mas Adi melihat dinamika internal koalisi Kim Plus untuk kedepannya setelah putusan KLB ini gimana kemudian Anda membacanya? Ya kalau kita mau membaca ideal, mestinya partai-partai politik yang lain itu juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Gerindra. Minimal segera untuk melakukan persiapan mengumumkan soal apakah ingin mengusung kader terbaik untuk bertanding di Pilpres atau kompetisi dalam pemilu langsung. Kan itu yang dibaca, Mas. Kenapa? Karena saya kira kotel efeknya akan semakin didapatkan. Karena partai kalau sudah mengumumkan siapa calon presidennya, saya kira secara perlahan
untuk 5 tahun yang akan datang itu kan mirip-mirip sebagai sosialisasi dan kampanye politik. Artinya apa? Sekali bekerja secara politik maka itu juga bagian dari bentuk pengenalan kepada publik. Cuman secara praktis sepertinya partai-partai ini tentunya sedang mempertimbangkan apakah akan mengusulkan calon presiden sendiri ataupun tidak, karena pada saat yang bersamaan tentu menjaga suasana hati partai-partai koalisi yang ada di barisan Prabowo, karena tidak mungkin dong kalau partai koalisinya Prabowo tiba-tiba mengumumkan calon presiden dan saat ini menjadi pembantunya, itu yang dikhawatirkan akan Termasuk membaca rencana Pak Jokowi katanya mau bikin partai super terbuka, itu juga mungkin akan dibaca menjadi dinamika baru? Iya, kalau soal Pak Jokowi bikin partai kan sebenarnya sejak lama ditunggu oleh publik. Apalagi per hari ini misalnya Mas Gibran khususnya, itu kan belum mendapatkan partai. Sementara kita tahu bahwa syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah mereka yang terkonfirmasi diusung oleh partai dan gabungan partai politik. Jadi saya menduga Mas, karena sekarang suasananya bulan madu, partai-partai koalisi pastinya belum berpikir untuk memajukan calon presiden dan wakil presiden sendiri. Tapi biasanya setahun setengah menjelang pendaftaran pilpres, dinamika itu akan semakin kelihatan karena partai tentu berharap bahwa mereka itu akan berkompetisi mendapatkan faedah elektoral, dan yang paling penting sepertinya memang partai ini juga berebut untuk menjadi pendampingnya Prabowo Subianto. Membaca dinamika bahwa Pak Jokowi mempertimbangkan bikin partai baru, PAN gimana ngeresponnya, Bang Saleh? Ya sama saja kan, setiap pemilu itu ada saja partai baru. Jadi kalau kita lihat misalnya pada pemilu yang kemarin ini kan ada juga partai-partai baru, dan itu boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Dan saya kira Pak Jokowi punya segmentasi tersendiri, dan saya kira banyak juga masyarakat yang sekarang mengidolakan Pak Jokowi, dan mudah-mudahan partai yang didirikan ini juga menjadi salah satu partai yang baik dan juga menjadi tempat berlabuhnya para politisi yang ingin melakukan perbaikan dan perubahan yang signifikan ya bagi Indonesia ke depan. Dan saya melihatnya secara positif saja dalam konteks ini. Dan Partai Amanat Nasional kan juga berteman sangat baik dengan Pak Jokowi, dan juga kami sangat berteman baik dengan Pak Prabowo. Jadi karena ini bagian dari hak konstitusional Pak Jokowi untuk membuat partai, ya kita tetap akan menghormati. Dan kelihatannya bukan hanya Pak Jokowi yang akan mendirikan partai politik, mungkin bisa jadi dengan adanya 0% presidensial threshold itu, bisa jadi orang-orang lain juga akan mendirikan partai politik, Mas. Sebab bisa jadi ada orang yang ingin maju menjadi capres, cawapres misalnya, ya tentu pakai kendaraan partai politik misalnya seperti itu. Jadi modalnya adalah mendirikan partai politik. Nah, kita tidak mengetahui apa misalnya yang akan dilakukan ke depan ini. Dan tadi mengulang kembali soal bagaimana konsolidasi partai-partai koalisi di lingkungannya Pak Prabowo. Saya kira semua juga masih akan lihat. Nah, sebab apa? Sebab kita belum tahu mekanisme pemilu yang akan dilakukan ke depan. Misalnya parliamentary threshold itu kan juga 0%. Presidensial threshold juga 0%. Lalu bagaimana nanti menyikapi ini? Apakah nanti misalnya KPU, Bawaslu akan melakukan pemilu dengan cara seperti yang kemarin, atau ada perubahan-perubahan? Lalu bagaimana nanti bisa mengidentifikasi calon-calon yang lolos untuk dicalonkan sebagai calon presiden, wakil presiden, dan seterusnya? Dan saya kira itu kan masih ada pembicaraannya yang nanti ini akan dilakukan konsolidasi di tingkat internal partai-partai politik yang ada saat ini. Mas Adi, singkat saja, membaca hitung-hitungan dari kemungkinan dari Pak Prabowo untuk bisa maju ke pemilu 2029 dengan dinamika politik yang ada sekarang, gimana? Singkat saja. Ya, saya kira karena threshold juga 0%, sudah tak ada cerita lagi sebenarnya bagi Gerindra untuk tidak memantapkan Prabowo maju Pilpres untuk yang kedua kalinya di 2029. Ya tinggal partai-partai apakah menyesuaikan diri menjadi bagian dari koalisi Prabowo atau justru ingin mengusung kader terbaik mereka berhadapan dengan Prabowo Subianto. Atau ada opsi lain, partai-partai itu berebut posisi untuk mendampingi Prabowo di Pilpres. Karena ada kecenderungan presiden petahana maju yang kedua kalinya, itu biasanya Mas, merem saja, itu menang. Mas Adi dan Bang Saleh, terima kasih banyak sudah mau hadir dalam diskusi kami kali ini. Saya selalu semuanya, selamat sore. Mas Saleh, mantap Bang.